karena Peggy ini bukan gampang ditangkap karena dia langsung menyerah diri, tidak, tetapi sudah berpindah tempat, kemudian sempat diperkenalkan oleh ayahnya sendiri, menyampaikan bahwa namanya adalah Robi Irawan. Nah, menurut Bapak, bener nggak Peggy sulit dicari? Jawab aja jujur, Pak. Kayaknya sih gampang. Gampang. Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Egi, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation. Sehingga Jangan diambil angle yang di belakang, di ujungnya. Jadi arahan Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolri ketika disnataris ataupun wisuda di PT IKA itu ini Bapak Kadif Humas Irjen Pol Sandi Nugroho tiba-tiba menunjukkan foto ini saat acara di salah satu stasiun TV swasta ya. Minta kepada Kompolnas turun ke lapangan, dan kemarin sudah turun dan Kompolnas sudah mendengar dan menerima gelar perkara. Boleh jadi istilah yang lebih tepat, yang lebih representatif adalah miscarriage of justice. Miscarriage of justice. Ya. Penegakan hukum yang sesat. Ya. Penegakan hukum yang sesat. ini yang belum diungkap sebelumnya, yaitu para pelaku juga sempat mengajukan gerasi kepada Presiden. Di mana permohonan dari para pelaku ditolak oleh Presiden dengan putusan gerasi tersebut. Peggy ini bukan gampang ditangkap karena dia langsung menyerah diri, tidak, tetapi sudah berpindah tempat, kemudian sempat diperkenalkan oleh ayahnya sendiri, menyampaikan bahwa namanya adalah Robi Irawan kepada ibu kos maupun kepada ibu dirinya, sebagai gambaran bahwa dia sudah mencoba untuk membuat identitas yang lainnya. Sekarang baru diakui bahwa itu adalah anak saya yang namanya Peggy. Padahal ketika awal kepada ibu kos, di mana bapaknya ada di sana, tetapi dia menyampaikannya itu sebagai keponakan dengan nama seperti itu. Itu bagian dari kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan. Namun bahwa proses ini berjalan dengan sangat transparan, tidak ada yang ditutup-tutupin, sesuai dengan arahan Presiden, dan atensi khusus dari Bapak Kapolri untuk bisa menyampaikan kepada teman-teman sekalian. Maka hari ini kami sampaikan update-nya, besok akan dilimpahkan ke Kejaksaan, besok pagi insya Allah, dan Pak Dir tadi sudah berkomunikasi dengan kita untuk bisa menyampaikan ataupun memberikan masukan kepada kita sebelum kita sampaikan kepada teman-teman sekalian. Jadi target selama 8 tahun diintip, ya kan, diintai dan sulit dicari. Menurut Bapak, benar nggak Peggy sulit dicari? Kalau menurut saya sih kayaknya gampang dah, Pak. Ya sekali lagi Pak, 8 tahun nih, katanya kan Peggy sulit dicari nih. Iya. So sampai merubah identitas gitu loh, merubah nama panggilan, tapi wajahnya pada nggak berubah. Nah, menurut Bapak, bener nggak Peggy sulit dicari? Jawab aja jujur, Pak. Kayaknya sih gampang. Gampang. Melalui amanat Kapolri yang dibacakan Wakapolri, Komjen Agus Andrianto di hadapan wisudawan STIK dan PTIK, Listio menyampaikan kepada para penyidik agar mengedepankan scientific crime investigation saat menangani suatu perkara. Karena pengungkapan sebuah kasus harus dibuat terang benderang. Depankan scientific crime investigation dalam pengungkapan perkara. Dalam perkara pidana, bukti harus terang dari cahaya, lebih terang dari cahaya. Saya mencontohkan pada pengungkapan kasus pembunuhan Dr. Mawarti di Papua. Berdasarkan scientific crime investigation, pelaku berhasil diidentifikasi dengan hasil pengujian sampel DNA pada barang bukti.
Namun pada pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki, pembuktian awal tidak didukung dengan scientific crime investigation, sehingga timbul isu persepsi negatif, terdakwa mengaku diintimidasi, korban salah tangkap, dan penghapusan 2 DPO yang dianggap tidak profesional. Jadi gini, jangan diambil angle yang di belakang, di ujungnya. Jadi arahan Bapak Kapolri melalui Bapak Kapolri ketika disnataris ataupun wisuda di PTIK itu merupakan santiaji atau pembekalan buat mahasiswa S1, S2 dan S3. Itu berlaku internal sebenarnya. Yang kedua itu adalah ruang akademis yang disampaikan kepada adik-adiknya untuk bisa mendapatkan evaluasi, masukan sehingga nanti ke depan lebih baik lagi. Kemudian yang ketiga, pada kesempatan penyampaian itu ada kronologis yang disampaikan. Jadi bukan hanya ujungnya saja bahwa tidak menggunakan CSI. Kejadian yang sebenarnya saya tidak mau menyampaikan lagi karena ini berkas sudah dilimpahkan ke jaksa. Ini Bapak Kadif Humas Irjen Pol Sandi Nugroho tiba-tiba menunjukkan foto ini saat acara di salah satu stasiun TV swasta ya, di Kompas, menunjukkan foto Peggy Setiawan. Kalau tidak kami jelaskan, maka masyarakat bisa saja persepsinya, ya, persepsi publik bisa saja, oh Peggy Setiawan ini banyak perempuannya, ada perempuannya, kan? Karena beliau juga tidak menjelaskan ini foto bagaimana, kan? Hanya menjelaskan bahwa foto inilah yang memang dicari, kan gitu, Peggy Setiawan. Kami jelaskan ya foto ini. Foto ini yang ada pada Kadif Humas Irjen Pol Sandi Nugroho ini, ya, ini foto diambil ya, oleh polisi pada tahun 2016. Jadi kejadian itu tanggal 27 Agustus 2016, kasus Vina Eki, kan. 3 hari kemudian ada polisi yang mendatangi rumahnya Peggy Setiawan, ibunya Peggy, mengambil motor 2 unit ya, Suzuki Smash dan Jupiter, yang sampai sekarang Jupiternya belum dikembalikan. Kurang lebih 1 minggu ya, ada anggota polisi, ini menurut keterangan ibunya Peggy ya, ada anggota polisi yang orang situ juga ya, namanya Pak Budi. Pak Budi itu datang ke rumahnya Peggy dan menanyakan kepada ibunya Peggy, kan, manggilnya Mbak, ada fotonya Peggy tidak? Kata ibunya, ada juga itu di albumnya ibunya Peggy, album keluarga, ya. Nah, kemudian difoto oleh Pak Budi tersebut, oleh anggota polisi tersebut, difoto. Setelah itu Pak Budi tadi, polisi tadi menanyakan juga KTP Peggy Setiawan dan kartu keluarga Peggy Setiawan. KTP tidak ada, kata ibunya Peggy. Kalau kartu keluarga ada. Dikasihlah kartu keluarga itu ya, dengan alamat Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun. Akhirnya dia, Pak polisi itu mengambil foto ini ya, kemudian membawa fotokopi kartu keluarga. Foto ini ya, ini foto waktu hajatan pernikahan adiknya ibunya Peggy atau bibinya Peggy Setiawan. Yang menikah adalah namanya bibinya Peggy, namanya Ibu Ria yang menikah tahun 2013 bulan Oktober. Sebelah sini ya, ini bibinya Peggy juga, namanya Melinda. Sebelah sini yang kecil ini sepupunya Peggy, adiknya Ibnu, namanya Wati. Ya, memang ini Peggy Setiawan, jadi bisa kami jelaskan. Nah, kemudian setelah diambil ya, foto ini, kan tidak ada kabar berita, Peggy tidak diperiksa. Ujug-ujug setelah film Vina rame, pada tanggal 14 Mei 2024, Polda Jawa Barat mengumumkan DPO, di mana Andi, Dani, dan Peggy alias Peron sebagai DPO menindaklanjuti putusan pengadilan atas nama 8 terpidana itu. 3 DPO yang dirilis itu tidak ada fotonya. Harusnya kalau memang sejak awal yakin polisi
meyakini bahwa Peggy Setiawan ini sebagai pelaku, harusnya pada tanggal 14 Mei 2024 saat mengeluarkan atau mengumumkan daftar pencarian orang, harusnya ditampilkan fotonya Peggy Setiawan ini karena polisi sudah dapat sejak tahun 2016. Kalau yakin, kenapa tidak ditampilkan dalam pengumuman DPO itu, terutama Peggy Setiawan? Karena di dalam peraturan Kabareskrim atau Perkaba nomor 3 tahun 2014, penetapan DPO itu selain mencantumkan ciri-cirinya harus lengkap, juga harus melampirkan foto. Paham tidak aturan Perkabareskrim sendiri dilanggar, mengumumkan DPO tidak dikasih foto. Ini apa artinya? Kami menilai Polda Jawa Barat belum yakin pelakunya itu Peggy Setiawan, walaupun dia sudah dapat fotonya. Orang peraturannya sendiri dilanggar, kan? Bahwa kalau mengumumkan DPO itu harus dilampirkan fotonya. Ini enggak. Sekarang setelah ditangkap, baru dimunculkan foto ini. Kan apa-apaan. Ini kan lucu kerjanya, ya. Aduh, kasihan lah sama masyarakat Indonesia ini akhirnya memikirkan kasus ini. Lihat semua di komentar-komentar berita baik di Instagram ya baik kemudian di TikTok yang diupload oleh netizen ya. Itu komentarnya pada negatif ketika Pak Kadif Humas menunjukkan foto ini. Yang lawak lah, yang lucu lah, wah udah segala macam. Itu. Jadi coba ikuti saran Bapak Kapolri ya. Bapak Kapolri saja sudah mengatakan bahwa dalam penyidikan tindak pidana harus mengedepankan scientific crime investigation. Lah, ini di bawahannya bintang 2, bapaknya Kapolri. Berani banget kan? Ngomong menyatakan penyidikan tahun 2016 Pina Eki sudah sesuai prosedur. Betul, sudah ada putusan. Tetapi ini yang lagi dibahas adalah untuk evaluasi kinerja Polri. Pak Kadif Humas kalau mau paham ya. Saya hormat apresiasi sama Bapak Kapolri. Cuma Pak Kadif Humas ini ya, ini bisa dibenci terus sama masyarakat nih. Kalau Pak Kadif Humas selalu ya memberikan statement-statement yang kontradiktif di masyarakat. Gitu. Berarti foto itu sebenarnya udah lama ya? Sudah lama. Foto ini sudah dimiliki oleh polisi dari 2016. Gitu. Kenapa pada saat penetapan DPO tidak dilampirkan? Kan itu. Berarti kan ragu. Nah kalau ragu, ya jangan ditangkap. Kalau ragu dipanggil aja dulu. Silahkan dilakukan penyelidikan ataupun penyidikan diperiksa dulu kan. Kalau ragu, itu. Alasan Kabid Humas munculin foto itu untuk apa? Ya tidak tahu. Kalau penjelasannya kan memang foto ini yang dari dulu dicari. Kan bertolak belakang. Kalau dari dulu dicari sejak 2016, kenapa tidak ditampilkan, kenapa tidak dilampirkan dalam pengumuman DPO daftar pencarian orang tahun 2024 tanggal 14 Mei 2024. Harusnya kan kalau memang dari dulu foto ini yang dicari sesuai dengan statement Bapak Kadif Humas ya, bahwa ini foto ini benar yang dicari. Lah kenapa nggak ditampilkan, dilampirkan di DPO pada tahun 2024 14 Mei 2024 itu? Kan aneh itu jadinya. Tapi dengan ciri-cirinya sama nggak? Yang kemarin DPO-nya rambut hitam kayak gitu. Ya beda. Makanya Polda Jawa Barat tidak melampirkan foto karena ragu, malah ciri-cirinya juga berbeda. Jadi Peggy alias Peron yang ditetapkan DPO oleh Polda Jawa Barat kan ciri-cirinya itu rambutnya keriting kan. Nah, kemudian tinggalnya itu di Banjarwangun ya. Itu tinggi badannya itu 160. Kemudian umurnya itu 30 tahun di 2024. Kan Peggy Setiawan ini tinggalnya di Kepongpongan. Ya. Kemudian tinggi badannya juga 165-an. Lebih lah, 165 lebih. Kalau Peggy Setiawan ini. Kemudian rambutnya juga tidak keriting, lurus. Kan gitu. Kemudian harusnya, satu lagi. Kalau sejak dulu yakin bahwa foto ini yang dicari, ingat polisi ngambil foto ini dari rumahnya Peggy Setiawan di desa Kepongpongan, bahkan dikasih fotokopi kartu keluarganya, dikasih. Gitu. Kenapa pada saat menetapkan DPO alamatnya di Banjarwangun dan Peggy alias Peron, bukan Peggy Setiawan? Udah dapat data lengkapnya karena dikasih kartu keluarganya.
Kan itu waktu itu. Harusnya kalau yakin tulis dong Peggy Setiawan. Ya kan? Alamatnya di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kan gitu harusnya. Lampirkan foto ini kalau memang yakin dari dulu. Itu. Jadi kami menilai memang nggak yakin. Begitu rame viral, ya harus ditangkap keburu-buru tuh. Mungkin ingat yang itu saja ya, mungkin ya, itu saja. Dan ini kami punya dasar mengatakan seperti ini. Kenapa? Karena ditetapkan DPO-nya juga memang beda. Gitu. Jadi yang benerlah kinerja Polri. Ini kami ini masyarakat ini sedang menanti kejujuran Polri dalam menegakkan hukum kasus Pina Eki ini, terutama dalam penangkapan Peggy Setiawan klien kami ini. Terima kasih. Minta kepada Kompolnas turun ke lapangan. Dan kemarin sudah turun dan Kompolnas juga sudah mendengar dan menerima gelar perkara, mengharapkan dan meminta supaya Kompolnas terus mengawal mulai dari gelar sampai dengan ke pra-peradilan dan sampai dengan pengajuan ke pengadilan. Dan saya yakin Kompolnas juga akan serius untuk melakukan fungsinya. Ada dua agenda besar yang perlu dilakukan oleh Polri. Sejak awal saya konsisten mengatakan mencari-cari DPO bukanlah suatu hal yang patut diprioritaskan. Bukan hal yang patut diprioritaskan. Tapi justru melakukan eksaminasi ke titik hulu itulah merupakan kunci bagi terurainya misteri ini. Saya ingin menawarkan adanya definisi baru atau pemaknaan baru tentang profesionalisme kepolisian. Begini Mas Budiman. Sebarangkali ketika kita bicara tentang peninjauan kembali atau PK, jelas syaratnya adalah adanya novum, alat bukti. Siapa yang mencari alat bukti itu sudah jelas. Selama ini prakteknya adalah dari pihak terdakwa sendiri. Maaf, terpidana yang mencari novum itu. Tapi sekarang, senyampang Polri ini terus berbangga hati dan saya menaruh respek ketika mereka mengatakan kami mengungkap kasus dengan pendekatan saintifik. Maka konsekuen saja. Lakukan eksaminasi ke titik hulu guna mereview kembali sudah seberapa jauh sesungguhnya Polda Jabar melakukan uji saintifik terhadap kasus Cirebon. Seandainya lewat eksaminasi hulu itu disimpulkan dan diinsafi bahwa ternyata kerja saintifik tidaklah memadai, maka ini kan sesungguhnya merupakan temuan. Sehingga alih-alih menunggu terpidana mengajukan novum, justru Polri dengan kebesaran jiwanya lah membawa novum ini untuk peninjauan kembali. Tidak ada pihak yang akan dipermalukan ketika seandainya putusan PK mengatakan situasi yang berbalik 180 derajat dari nasib para terpidana saat ini. Itu poin pertama, eksaminasi ke titik hulu guna mereview proses kerja saintifik mereka. Yang kedua, sejak segmen awal kita berfokus tentang pengungkapan misteri pidananya. Tapi bagi saya agenda yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kemudian Polri mengecek, menakar, menguji tingkat kompetensi dan integritas para penyidik. Baik itu penyidik tahun 2016 maupun penyidik tahun 2024. Beberapa waktu lalu, sepanjang saya bisa simak di pemberitaan, Mabes Polri sudah mengirim propam untuk mengecek para penyidik 2016 dan Rudiana. Sungguh-sungguh saya menantikan pada kesempatan sekarang misalnya, Pak Sandi bisa bercerita apa temuan propam setelah memeriksa para penyidik dan Rudiana. Apakah akan memberikan apresiasi karena para penyidik dan Rudiana dianggap berprestasi, ataukah justru ingin memberikan sanksi? Entah itu sanksi terkait dengan lemahnya kompetensi sehingga mengirim para penyidik untuk sekolah lagi, ataukah sanksi terkait dengan etik, bahkan mungkin pidana terkait dengan integritas yang rusak parah. Awalnya saya beranggapan atau tepatnya khawatir bahwa kasus ini merupakan potret yang tidak menyenangkan tentang apa yang disebut sebagai police misconduct. Police misconduct. Ya, tetapi seiring berjalannya waktu, semakin banyak halaman demi halaman berkas yang saya baca, semakin banyak orang yang saya ajak bicara, saya berpikir bahwa dugaan tentang police misconduct tidak lagi memadai. Boleh jadi istilah yang lebih tepat, yang lebih representatif adalah miscarriage of justice. Miscarriage of justice. Ya, penegakan hukum yang sesat. Nah, dengan pemikiran seperti itu, maka menurut saya malam ini saya tidak hanya memanggil Polri dan Kompolnas, tapi saya juga memanggil Kejaksaan, Komisi Kejaksaan, Mahkamah Agung, dan Komisi Yudisial Republik Indonesia untuk secara rendah hati melakukan eksaminasi terhadap kerja mereka masing-masing dalam kasus Cirebon.